Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofyan Akbar. Di sini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Analisa Sumber Daya Manusia pada Lembaga. Apa itu perencanaan sumber daya manusia? Perencanaan sumber daya manusia adalah proses manajemen yang menentukan pergerakan sumber daya manusia di masa depan dengan suatu organisasi dari posisi yang diinginkan, dan sumber daya manusia dibagi oleh manajer personalia dan manajer lini untuk memecahkan masalah organisasi yang berkaitan dengan orang. Pentingnya peran SDM merupakan salah satu kunci sukses bekerja dengan karyawan dari berbagai latar belakang. Ketika pelatih sumber daya manusia menghadapi masalah kecil hingga kompleks, mereka perlu merumuskan strategi dan sistem yang dapat menanganinya. Perencanaan SDM. Perencanaan tenaga kerja adalah proses penentuan tenaga kerja yang dibutuhkan secara kualitatif dan kuantitatif untuk memenuhi tujuan strategis organisasi. Fungsi SDM mencapai secara efektif dan efisien dalam jangka pendek dan jangka panjang. Analisa pekerjaan. Analisa tenaga kerja terdiri dari dua kata, analisis dan tenaga kerja. Analisis berarti cara penguraian, pembongkaran atau pemisah dan pekerjaan adalah komoditas, tugas, kewajiban, penyerahan pekerjaan atau tindakan yang dilakukan. Oleh karena itu, analisis jabatan dapat diartikan sebagai kegiatan mengkaji, meneliti, mengumpulkan, mencatat, dan menganalisis suatu lingkup pekerjaan secara sistematis dan Analisis pekerjaan di sisi lain adalah proses sistematis mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang pekerjaan, termasuk tugas, kewajiban, tanggung jawab menurut Kaswan. Manfaat analisis pekerjaan: memberikan informasi pekerjaan yang sebenarnya, mengidentifikasi hubungan antara manajer dan bawahan, memberikan bantuan dalam menentukan kewajiban setiap karyawan, memberikan basis informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan karyawan, dapat membantu perusahaan mematuhi undang-undang, menentukan kepentingan karyawan dan komitmen waktu. Digunakan sebagai dasar pendidikan, perencanaan karir, dan pengembangan karir. Digunakan untuk menentukan nilai relatif suatu pekerjaan. Data dan informasi untuk analisis pekerjaan. Data dan informasi yang diperlukan untuk menganalisis berbagai pekerjaan memerlukan cara untuk mengumpulkannya. Ada beberapa cara kami mengumpulkan data dan informasi. Melalui data dan informasi, melalui observasi, wawancara, dan pengisian angket dan catatan harian. Pelaksanaan analisis pekerjaan. Yang pertama adalah rekrutmen, kedua kompensasi, ketiga evaluasi pekerjaan, keempat penilaian kerja, kelima pendidikan, keenam pengangkutan dan pemindahan, ketujuh organisasi informasi, kedelapan menentukan pekerjaan, kesembilan menyederhanakan pekerjaan, kesepuluh penetapan, kesebelas peramalan dan rekrutmen informasi, ke-12 orientasi dan bimbingan. Jenis analisis pekerjaan. Yang pertama adalah berorientasi hasil. Yang pertama,
tugas kondisi, yang kedua kondisi, yang ketiga standar, yang keempat SKA, yang kelima kualifikasi, dan selanjutnya adalah tradisional. Yang pertama adalah kewajiban menunjukkan unit organisasi yang ditugaskan untuk posisi tersebut, arah dan bagian pengendalian implementasi. Yang kedua, kewajiban umum seorang ambil posisi. Yang ketiga, kualifikasi atau lebih terima sebagai izin. Spesifikasi jabatan. Yang pertama adalah informasi pekerjaan tentang bagaimana pekerjaan dilakukan, apa yang dilakukan, bagaimana pekerjaan itu dilakukan, dan mengapa pekerjaan itu harus dilakukan. Yang kedua adalah informasi uraian tugas mengenai kualifikasi umum dan khusus yang wajib dimiliki oleh pegawai. Kualifikasi umum mencakup latar belakang pendidikan minimum, pengetahuan yang harus diperoleh, keterampilan dan kemampuan yang diperoleh melalui praktik dan pelatihan kejuruan seperti keterampilan mental, fisik, sosial, dan pengalaman kerja yang relevan dengan pekerjaan tertentu. Kualifikasi khusus mengenai bakat yang ada, karakter, disiplin diri, mengenai minat kerja, kesehatan fisik dan mental, serta jenis kelamin yang sesuai untuk pelaksanaan tugas. Gerakan mengenai daftar gerakan yang diperlukan untuk berhasil melakukan pekerjaan tertentu, dan daftar persyaratan pekerjaan yang diperlukan seperti duduk untuk waktu yang lama, berdiri untuk waktu yang lama, atau memiliki tubuh yang kuat, pekerja yang membutuhkan ketahanan. Yang keempat adalah informasi tentang peralatan yang diperlukan untuk melakukan tugas tertentu. Yang kelima, menggunakan kriteria kinerja dalam hal metrik atau target yang ingin dicapai sebagai kriteria atau tindakan untuk menentukan apakah pekerjaan itu berhasil. Yang keenam adalah informasi kontekstual pekerjaan mengenai kondisi kerja, beban kerja, jam dan jadwal kerja, serta jabatan dalam struktur organisasi. Tantangan. Adapun tantangannya seperti mempertahankan keunggulan kompetitif, dukungan untuk strategi bisnis, hindari fokus pada masalah setiap hari, menyusun strategi personalia, respon terhadap perubahan lingkungan, melakukan komitmen manajemen, merencanakan rencana strategis. Rencana tindakan dalam posisi tertentu. Setelah analisis pekerjaan dan pengembangan struktur organisasi, penjabaran desain kerja dapat dengan mudah dilakukan secara global, terarah dan detail untuk mengurangi jumlah karyawan yang terlibat dalam pekerjaan dengan memperluas cakupan pekerjaan seperti menambahkan tugas baru, menganalisis laporan kepada karyawan yang sebelumnya hanya bertanggung jawab untuk menganalisis laporan desain pekerjaan. Baik, saat ini saya akan membawakan materi mengenai perencanaan sumber daya manusia. Apa itu sumber daya manusia? Sumber daya manusia didefinisikan sebagai setiap individu yang bekerja secara produktif untuk menggerakkan organisasi, perusahaan, dan berfungsi sebagai aset organisasi atau perusahaan tersebut. Karena fungsinya yang sangat krusial, sumber daya manusia harus mendapatkan pelatihan dan bimbingan agar terus berkembang. Selanjutnya, sumber daya manusia juga dikelompokkan menjadi dua jenis, yakni sumber daya manusia makro dan sumber daya manusia mikro. Sumber daya manusia makro adalah total keseluruhan penduduk usia produktif yang berada di suatu wilayah, sedangkan sumber daya manusia mikro
merupakan orang yang bekerja di suatu institusi atau perusahaan. Dari penjelasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa sumber daya manusia adalah orang atau individu yang bekerja di suatu perusahaan yang memiliki kemampuan tertentu. Oleh karena itu, sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang penting dalam mencapai tujuan perusahaan selain modal dan teknologi. Pengertian perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia atau Human Resource Planning atau HRP merupakan proses peramalan yang bersifat sistematis dengan cara menghubungkan kebutuhan sumber daya manusia suatu perusahaan dengan strategi dan tujuan perusahaan. Selain itu, perusahaan juga dapat perlu memastikan bahwa sumber daya manusia yang dimiliki sudah memadai, berkualitas, dan kompeten dalam mencapai tujuan perusahaan tersebut. Yang pertama, menurut KBBI, selain pengertian perencanaan sumber daya manusia di atas, KBBI juga memiliki definisi tentang perencanaan sumber daya manusia, yakni sebuah potensi individu yang bisa dikembangkan, dilatih untuk kepentingan proses produksi. Yang kedua, menurut Mattis dan Jackson tahun 2001, menurut Mattis dan Jackson, perencanaan sumber daya manusia adalah sebuah proses identifikasi dan analisis untuk memiliki sumber daya manusia yang bisa mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, menurut Andrew E. Sikula, juga mendefinisikan tentang perencanaan sumber daya manusia, yakni sebagai sebuah proses dalam menentukan kebutuhan pegawai atau karyawan dan agar pekerjaan sumber daya manusia tersebut sesuai dengan rencana organisasi. Fungsi dan tujuan perencanaan sumber daya manusia terbagi menjadi dua. Yang pertama, yaitu bisa membantu Departemen Sumber Daya Manusia dalam mengantisipasi kebutuhan jumlah dan kualitas tenaga kerja di kemudian hari. Akan sangat terbantu untuk tenaga kerja yang sifatnya berubah-ubah seperti dalam struktur organisasi proyek. Yang kedua, perencanaan sumber daya manusia juga bermanfaat dalam membantu HR atau Human Resource agar bisa bekerja proaktif untuk menentukan kandidat pekerja yang sesuai dengan posisi pekerjaan. Tahapan perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, menganalisis tujuan organisasi. Tahapan perencanaan sumber daya manusia yang pertama yaitu menganalisis tujuan organisasi. Selanjutnya, Anda bisa menguraikan tujuan organisasi atau perusahaan tersebut menjadi lebih rinci, yakni menjadi dua tujuan setiap divisi perusahaan. Sebagai contoh, Anda harus menentukan apa tujuan dari divisi marketing, keuangan, produksi, dan lain sebagainya. Dengan melakukan perincian tujuan seperti itu, maka penilaian terhadap kebutuhan sumber daya manusia untuk setiap divisi akan terbentuk. Yang kedua, melakukan inventarisasi sumber daya manusia. Setelah Anda mendapat nilai kebutuhan sumber daya manusia dari hasil analisis tujuan organisasi, maka selanjutnya ketahui tentang info sumber daya manusia yang tersedia di perusahaan Anda saat ini. Hal-hal yang termasuk dalam inventarisasi sumber daya manusia yaitu kapasitas, kemampuan, jumlah, latar belakang, pendidikan, hingga potensi tenaga kerja. Yang ketiga, memperhatikan demand dan suplai sumber daya manusia. Setelah tahap inventarisasi sumber daya manusia, maka tahap selanjutnya yaitu memperkirakan tenaga kerja yang perusahaan butuhkan di masa mendatang. Jadi, perusahaan harus mempertimbangkan apakah harus ada penambahan karyawan, pelatihan karyawan, peningkatan produktivitas, dan lain sebagainya. Pada tahap ini, akan dibutuhkan data sumber daya manusia yang akurat agar dapat memperkirakan kebutuhan perusahaan. Mencatat dan mengelola data tenaga kerja perusahaan dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi HR online yang terintegrasi. Yang keempat, memperkirakan kesenjangan sumber daya manusia. Melakukan perkiraan kesenjangan sumber daya manusia ini sangat penting karena akan menentukan apakah akan ada penambahan sumber daya manusia atau pengurangan sumber daya manusia agar pekerjaan menjadi lebih efisien. Hal ini bisa dilakukan setelah mendapat hasil perbandingan antara demand dan suplai sumber daya manusia, yang akhirnya akan menghasilkan sebuah selisih, baik itu selisih lebih ataupun kurang. Yang kelima, merumuskan rencana tindakan sumber daya manusia. Tahapan selanjutnya yaitu tim perencanaan sumber daya manusia harus merumuskan rencana tindakan sumber daya manusia. Tahapan ini dilakukan setelah hasil perkiraan sudah tersedia dan apabila ada kesenjangan, maka diperlukan tindakan yang bisa menghilangkan kesenjangan tersebut. Contohnya, tindakan yang bisa diambil yakni dapat berupa mutasi, antar bagian atau bahkan pemutusan hubungan kerja. Yang keenam,
pemantauan, pengendalian, dan umpan balik. Tahapan yang terakhir dalam perencanaan sumber daya manusia yaitu melakukan pemantauan, pengendalian, dan umpan balik sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau organisasi. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan sumber daya manusia. Berikut ini adalah sejumlah faktor perencanaan sumber daya manusia yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Yang pertama, pertumbuhan atau growth. Memperhatikan faktor pertumbuhan finansial serta kebutuhan perusahaan adalah faktor yang penting dalam perencanaan sumber daya manusia. Perubahan, yang kedua perubahan atau change. Faktor yang selanjutnya yaitu perubahan. Karena perubahan bisa terjadi kapanpun sehingga HRD harus bisa berpikir kreatif dan fleksibel agar kebutuhan perusahaan tetap terpenuhi dengan baik. Yang ketiga, teknologi atau teknologi. Seorang human resource harus bisa memahami pentingnya teknologi untuk kelancaran operasional perusahaan. Banyak software ERP terbaik yang dapat digunakan oleh tim HR dalam mengelola operasional perusahaan. Salah satu contohnya adalah software absensi, software payroll, dan juga aplikasi slip gaji online yang akan sangat membantu dalam pekerjaan HR. Maka dari itu, jika diperlukan HR perlu merencanakan adanya pelatihan, mempelajari fitur atau perangkat perusahaan untuk karyawan. Baik, kita akan masuk pada materi berikutnya, yakni rekrutmen dan seleksi. Perusahaan menyadari bahwa sumber daya manusia merupakan modal dasar dalam proses pembangunan perusahaan. Oleh karena itu, kualitas sumber daya manusia senantiasa harus dikembangkan dan diarahkan agar tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan tercapai. Salah satu aktivitas dalam pengelolaan sumber daya manusia adalah rekrutmen dan seleksi. Hal ini ditujukan oleh perusahaan agar dapat mengelola sumber daya manusia yang baik secara efektif dan efisien. Definisi rekrutmen. Yang pertama, rekrutmen adalah proses menentukan dan menarik pelamar yang mampu untuk bekerja dalam suatu perusahaan menurut Rifai dan Sagala tahun 2011. Yang kedua, rekrutmen adalah tindak lanjut dari fungsi manajemen, yaitu pertama, pengadaan tenaga kerja menurut Ardana tahun 2011. Yang ketiga, rekrutmen adalah serangkaian aktivitas mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan untuk menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan karyawan. Aktivitas rekrutmen dimulai pada saat kolonial dan dicari hingga berakhir pada saat lamaran mereka diserahkan menurut Henry dan Simora tahun 2004 halaman 170. Secara keseluruhan, proses rekrutmen merupakan suatu usaha untuk mencari tenaga kerja dan memikat calon tenaga kerja untuk dapat bekerja di perusahaan dan menempati posisi dengan yang diinginkan. Pentingnya perekrutan. Menurut Ardana et al. Tahun 2011, proses rekrutmen sangat penting karena kualitas sumber daya manusia dalam perusahaan tergantung pada kualitas proses rekrutmennya. Sedangkan menurut Maltis dan Jackson tahun 2011, keputusan-keputusan yang diambil mengenai perekrutan sangat menentukan. Tidak hanya jenis dan jumlah pelamar, tetapi juga seberapa sulit dan berhasilnya usaha-usaha perekrutan tersebut. Faktor-faktor perencanaan rekrutmen terdiri dari beberapa. Yang pertama, mutu karyawan yang direkrut. Yang kedua, jumlah karyawan yang diperlukan. Yang ketiga, biaya. Yang keempat, perencanaan dan keputusan strategis tentang perekrutan. Yang kelima, flexibility. Dan yang keenam, pertimbangan hukum. Pada tabel ini, perencanaan SDM membutuhkan banyaknya karyawan, kapan akan bekerja, spesifikasi pekerjaan, kemudian tanggung jawab organisasional terdiri dari staf sumber daya manusia dan manajer-manajer operasional, keberadaan dan citra perekrutan, pelatihan para perekrut. Yang berikut, keputusan perekrutan terdiri dari berbasis organisasional dan pengontrak keluar, pegawai tetap dan fleksibel, pertimbangan-pertimbangan keragaman, pilihan-pilihan sumber perekrutan, dan yang terakhir metode perekrutan yang terbagi menjadi 3,
yakni metode internal, metode eksternal, dan berbasis internet. Sumber rekrutmen. Yang pertama, sumber internal perusahaan atau dari lingkungan perusahaan itu sendiri. Yang kedua, sumber eksternal perusahaan. Yang pertama, walk-ins, write-ins. Yang kedua, rekomendasi dari karyawan. Yang ketiga, pengiklanan. Yang keempat, agen-agen tenaga kerja. Yang kelima, lembaga-lembaga pendidikan. Yang keenam, departemen tenaga kerja. Yang ketujuh, organisasi-organisasi profesi. Yang kedelapan, asosiasi pekerja. Kita masuk pada definisi seleksi yang terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, seleksi adalah kegiatan manajemen sumber daya manusia yang dilakukan setelah proses rekrutmen selesai dilaksanakan menurut Rifai dan Sagala tahun 2011. Seleksi adalah proses pemilihan orang-orang untuk mengisi lowongan pekerjaan di sebuah organisasi menurut Ardana tahun 2011. Proses pemilihan dari sekelompok pelamar atau orang-orang yang paling memenuhi kriteria seleksi untuk posisi yang tersedia berdasarkan kondisi yang ada pada saat ini yang dilakukan oleh perusahaan menurut Henry Simamura tahun 2004 halaman 202. Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian seleksi adalah proses memilih seseorang yang cocok untuk menempati suatu jabatan atau posisi tertentu. Instrumen proses seleksi terbagi menjadi 8 bagian. Yang pertama, surat-surat rekomendasi. Yang kedua, borang lamaran. Yang ketiga, tes kemampuan. Yang keempat, tes kepribadian. Yang kelima, tes psikologi. Yang keenam, wawancara. Yang ketujuh, assessment center. Yang kedelapan, drug test. Proses penyeleksian. Pada tahap ini, proses penyeleksian terbagi menjadi beberapa bagian, yang dimana bagian pertama ialah minat pekerjaan pelamar. Yang bagian kedua, penyaringan prakerja. Bagian ketiga, formulir lamaran. Bagian keempat terbagi menjadi 2 bagian, yakni tes dan wawancara. Setelah itu, bagian kelima ialah wawancara tambahan. Bagian keenam, penyelidikan latar belakang. Bagian ketujuh, tawaran pekerjaan bersyarat. Bagian kedelapan, tes medis atau narkoba. Dan bagian yang terakhir ialah penempatan kerja. Jadi kesimpulannya, yang pertama, rekrutmen dan seleksi adalah satu tahapan yang dilaksanakan perusahaan untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Yang kedua, rekrutmen dilakukan untuk mendapatkan kandidat atau pelamar. Kemudian diadakan seleksi, yakni proses untuk menentukan kandidat mana yang paling layak untuk mengisi jabatan tertentu yang tersedia di perusahaan. Yang ketiga, proses pelaksanaan rekrutmen dan seleksi biasanya terdiri dari beberapa langkah atau tahapan. Oke, sekian dan terima kasih. Saya akan membawakan materi tentang pelatihan dan pengembangan sebuah organisasi baik bisnis maupun non-bisnis, tidak terlepas dari adanya peran pekerja. Guna memberdayakan pekerja secara efektif diperlukan sebuah perencanaan sumber daya manusia. Peran perencanaan tersebut tidak hanya mencakup keefektifan para pekerja, tetapi juga sebagai sarana bagi sebuah organisasi untuk dapat menampilkan performa terbaiknya. Salah satu tujuan utama perencanaan SDM adalah memfasilitasi keefektifan organisasi yang harus diintegrasikan dengan tujuan perencanaan jangka pendek dan jangka panjang organisasi. Perencanaan sumber daya manusia merupakan proses manajemen dalam menentukan pergerakan sumber daya manusia, organisasi, posisi yang diinginkan di masa depan, sedangkan sumber daya manusia adalah seperangkat proses-proses dan aktivitas yang dilakukan bersama oleh manajer sumber daya manusia dan manajer lini untuk menyelesaikan masalah organisasi yang terkait dengan manusia. Oke, kita masuk ke pengertian sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau yang disingkat dengan SDM adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya atau tenaga kerja yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif, serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan atau goal bersama perusahaan, karyawan, dan masyarakat menjadi maksimal.
SDM didasari pada suatu konsep bahwa setiap karyawan adalah manusia, bukan mesin, dan bukan semata menjadi sumber daya bisnis. Nah, kita masuk di tujuan dan manfaat perencanaan SDM. Perencanaan sumber daya manusia di dalam organisasi dilakukan oleh para pejabat organisasi, misalnya seperti pihak manajer, di mana tujuannya adalah untuk memperkirakan apa saja kebutuhan organisasi di masa yang akan datang, dan bagaimana cara mengatasi masalah dengan tepat pada organisasi tersebut. Nah, kita masuk di tantangan hambatan implementasi perencanaan SDM. Ada beberapa hambatan dalam perencanaan, antara lain ketidakmampuan membuat rencana. Faktor penyebab adalah kurangnya pengalaman, pendidikan, atau bahkan diajari atau tidak memiliki pengetahuan tentang bagaimana membuat rencana yang benar. Yang kedua, kurangnya komitmen. Mengembangkan sebuah rencana adalah pekerjaan yang membutuhkan pemikiran yang cukup banyak yang menyita waktu. Kebanyakan manajer beralasan mereka tidak cukup punya waktu untuk mengikuti proses pembuatan rencana yang cukup panjang, atau bahkan mereka tidak membuat rencana yang memadai karena sebenarnya mereka takut gagal, tidak mencapai yang mereka targetkan dalam rencana tersebut. Oke, kita masuk di fase proses perencanaan SDM. Ada beberapa fase proses perencanaan SDM yang dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi isu bisnis utama, yaitu mengumpulkan data untuk mempelajari dan memahami semua aspek lingkungan organisasi. Hal ini membantu organisasi merencanakan dan mengantisipasi isu yang muncul dari kondisi yang stabil maupun dinamis. Kedua, menentukan implikasi sumber daya manusia dengan sasaran, yaitu 1. Mengembangkan pemahaman mengenai bagaimana informasi yang dihasilkan. Fase 1 mempengaruhi permintaan organisasi di masa akan datang. Dan 2. Mengembangkan gambaran yang akurat mengenai penawaran sekarang yang tersedia secara internal. Lanjut fase proses perencanaan SDM. Mengembangkan tujuan dan sasaran sumber daya manusia melibatkan interpretasi informasi yang digunakan menetapkan prioritas, sasaran, dan tujuan. Tujuannya adalah produktivitas, upah buruh, serta menanggulangi masalah kekurangan atau kelebihan pegawai, dan kebijakan kepegawaian dan yang menyangkut persoalan eksternal, khususnya mengenai perubahan dalam hukum perburuhan, peraturan pemerintah, atau perubahan sosial. Yang pertama itu merancang dan melaksanakan kebijakan, program, dan praktek SDM, yaitu merumuskan berbagai alternatif program yang dianggap dapat mencapai sasaran yang ditetapkan. Fase 3, memilih suatu kegiatan yang paling baik di antara semua alternatif yang ada dan mengintegrasikan seluruh kegiatan yang dipilih dalam satu kerangka kerja utuh. Nah, kita masuk ke model perencanaan MSDM. Model Mason atau Hare atau model pengembangan perencanaan ini dikembangkan oleh Mason dengan memperkirakan kebutuhan SDM berdasarkan struktur organisasi. Model ini digunakan untuk pekerjaan yang telah ditetapkan baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Kita masuk ke faktor yang mempengaruhi perencanaan. Faktor eksternal, faktor ekonomi nasional dan industri. Faktor ini secara langsung berpengaruh rencana, strategi, atau taktik sebuah organisasi. Faktor internal, rencana strategik dan rencana operasional atau taktik. Rencana ini tidak mungkin terwujud tanpa SDM yang relevan dan kompetitif. Maksudnya, suatu organisasi harus mempunyai keahlian dalam organisasinya sehingga mampu menghasilkan produk secara berkualitas. Peramalan, prediksi, atau produksi dan penjualan tidak boleh dilakukan secara spekulatif, tetapi harus didasarkan pada data sebelumnya dan survei pasar agar dapat dilakukan perhitungan yang objektif. Saya ingin merangkum apa sih itu perencanaan dan pengembangan karir. Mungkin pertama-tama perencanaan dan pengembangan karir. Mungkin sewaktu kita kecil dulu, waktu kita masih bermain-bermain, waktu masih anak-anak, kita sering bertanya-tanya kepada teman-teman sekitar, kepada lingkungan kita sekitar. Mungkin
kita bertanya apa sih cita-cita kamu sebesar nanti, apa sih yang kamu impikan nanti ke depannya. Dan pasti kita akan menjawab, kita akan menjadi dokter, kita akan menjadi dosen, guru, dan lain-lainnya. Tanpa kita sadari saat itu juga kita sedang bercakap tentang masa depan yang kadang saat ini kita sedang mengejar sebuah cita-cita itu namun terhalang dengan hal-hal yang banyak terjadi. Namun ada pepatah yang bilang ekspektasi-ekspektasi yang tinggi tidak sesuai dengan realita, dan terkadang juga harapan yang seindah apapun itu tak seindah dengan kenyataan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karir itu pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju. Kalau ditanya apa sih karir itu? Karir itu rangkaian atau urutan dari pengalaman-pengalaman karyawan dari memegang satu posisi menjadi memegang banyak posisi. Jadi dari karyawan biasa mungkin bisa menjadi manajer, mungkin bisa menjadi di atasnya lagi saat dia berada di suatu tempat itu, di satu perusahaan. Terus selanjutnya perencanaan karir menurut Chorey 2006 sebuah proses di mana tercakup perjalanan pilihan, penjajahan pilihan dan persiapan untuk sebuah karir. Jadi karir mungkin di luaran sana banyak sekali perempuan-perempuan yang selalu dibilang wanita karir. Itulah mereka, banyak sekali perjuangan mereka yang selalu mereka kejar terus untuk mencapai karir tersebut. Perencanaan karir juga bisa sebagai rencana seseorang untuk mendapat proses kenaikan jabatan atau pangkat sesuai persyaratan yang ada dan kemampuan yang dimiliki. Jadi itu yang tadi saya bilang, mungkin dari karyawan yang biasa menjadi manajer, menjadi bos besarnya lagi. Itulah yang dinamakan karir, perencanaan karir seseorang untuk mendapatkan proses kenaikan jabatannya itu. Jika ada juga yang tanya apakah karyawan biasa dapat kesempatan untuk menjadi direktur. Nah, kita harus mengambil dan mengumpulkan informasi untuk mendapatkan gambaran persyaratan atau kemampuan apa nih yang harus kita kuasai agar kita bisa naik jabatan. Kemampuan kita di mana, skill kita tuh ada di mana sehingga kita bisa dapat jabatan tersebut, itu jabatan yang di atas itu yang tadinya kita cuma karyawan biasa. Terus setelah kita tahu persyaratannya itu apa, yang tadinya misalnya mungkin kita hanya seorang guru, namun seorang guru itu kan awalnya dari S1. Jadi untuk selanjutnya dia ingin menjadi dosen, dia harus melanjutkan sekolah S2-nya. S2-nya untuk mencapai dosen, atau mungkin S3 juga bisa karena S1 belum memenuhi syarat untuk menjadi dosen. Tujuannya apa sih untuk merencanakan karir? Tujuannya adalah yang pertama meningkatkan kesadaran diri. Terus mungkin yang dimaksud dengan meningkatkan kesadaran diri ya kita sadar diri apapun, kita harus merubah diri kita yang dulunya mungkin tidak bisa jadi apa-apa, tapi sekarang selanjutnya ke depannya itu kita harus bisa jadi yang lebih baik lagi daripada yang sekarang. Dan yang kedua mencapai kepuasan pribadi yang mungkin dari yang dulunya yang tidak bisa jadi apa-apa, kita tidak puas akan hal diri sendiri yang mungkin diri kita sendiri ini tidak bisa menguasai apapun itu. Jadi maka itu yang kita anggap selalu tidak puas dalam diri sendiri. Dan yang ketiga untuk mempersiapkan diri dan mendapatkan posisi yang lebih baik. Mendapatkan posisi yang lebih baik dan mempersiapkan diri dulu daripada mendapatkan ya.
Kita langsung lanjut saja. Yang keempat, membuat waktu lebih efisien saat mencapai karir karena sudah kita siapkan sebelumnya. Setelah kita siapkan matang-matang, lalu kita merencanakan, kita membuat jadwal yang efisien, kerjaan kerjaan untuk hari ini tuh harus efisien. Itu yang dibilang waktu lebih efisien saat mencapai karir. Mungkin itu saja tujuannya. Selanjutnya kita masuk ke elemen utama. Elemen utama perencanaan karir itu apa saja sih? Ada pengetahuan, keterampilan, ada sikap, ada yang lain-lainnya. Cuma yang saya tahu di sini ada 3, yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang lain-lainnya saya belum mengetahui sepenuhnya. Dan mungkin yang termasuk pengetahuan ini meliputi tujuan yang jelas setelah mencapai tujuan. Jadi ketika kita selesai S1, kita berpikir lagi apakah kita mau lanjutkan S2 atau tidak, atau mungkin kita hanya sampai di S1. Namun S1 ini ada juga batas kemampuannya. Namun jika kita lanjut S2, peluang kerja kita tuh masih ada lagi, lebih banyak lagi kalau kita naik S2 atau mungkin bahkan S3. Yang kedua, sikap. Mungkin dari sikap diri kita yang dulunya mungkin kita tidak percaya diri untuk berbicara ke depan orang lain, berbicara ke depan orang banyak, orang segitu banyak di depan kita. Namun dengan sikap ini, dengan elemen utama, dengan perencanaan karir ini, kita harus mempercayai diri. Penilaian kinerja. Pengertian penilaian kinerja. Penilaian kinerja atau bisa disebut performance appraisal adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok dalam sebuah perusahaan untuk mengevaluasi dan mengomunikasikan bagaimana karyawan melakukan pekerjaan dengan cara membandingkan hasil pekerjaannya dengan seperangkat standar-standar yang telah dibuat dalam suatu periode tertentu yang digunakan sebagai dasar pertimbangan suatu kegiatan. Penilaian kinerja disebut juga sebagai evaluasi karyawan, tinjauan kerja, dan penilaian hasil. Penilaian kinerja adalah proses pengevaluasian kinerja, penyusunan rencana pengembangan, dan pengomunikasian hasil proses tersebut kepada karyawan itu sendiri. Penilaian kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator input, output, hasil, manfaat, dan dampak atau kinerja karyawan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penilaian kinerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja menurut Syagian 2002 menyatakan bahwa kinerja karyawan dipengaruhi beberapa faktor, yaitu kompensasi lingkungan kerja, budaya organisasi, kepemimpinan dan motivasi kerja, disiplin kerja, kepuasan kerja, komunikasi, dan faktor-faktor lainnya. Selain itu, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja menurut Handoko 2001 yaitu: yang pertama, motivasi merupakan faktor mendorong penting yang menyebabkan manusia bekerja adalah adanya kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan-kebutuhan ini berhubungan dengan sifat hakiki manusia untuk mendapatkan hasil terbaik dalam kerjanya. Yang kedua, kepuasan kerja. Kepuasan kerja mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaannya. Hal ini terlihat dari sikap posesif karyawan terhadap pekerjaan dan segala sesuatu yang dihadapi di lingkungan kerjanya. Yang ketiga, tingkat stres merupakan suatu kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi, proses berpikir, dan kondisi sekarang. Tingkat stres yang terlalu besar dapat mengancam kemampuan seseorang untuk menghadapi lingkungan sehingga dapat mengganggu pelaksanaan pekerjaan mereka. Yang keempat, kondisi pekerjaan. Kondisi pekerjaan yang dimaksud dapat mempengaruhi kinerja. Di sini adalah tempat kerja, ventilasi, serta penyenaran dalam ruang kerja. Yang kelima, sistem kompensasi.
Kompensasi merupakan tingkat balas jasa yang diterima oleh karyawan atas apa yang telah dilakukan untuk perusahaan. Jadi, pemberian kompensasi harus benar agar karyawan lebih semangat untuk bekerja. Yang keenam, desain pekerjaan. Desain pekerjaan merupakan fungsi penetapan kegiatan-kegiatan kerja seorang individu atau kelompok karyawan secara organisasional. Desain pekerjaan harus jelas supaya karyawan dapat bekerja dengan baik sesuai dengan pekerjaan yang telah diberikan kepadanya. Komponen penilaian kinerja. Berkaitan dengan standar yang digunakan dalam proses penilaian kinerja, beberapa pakar MSDM, baik dari dalam maupun luar negeri, mengemukakan kriteria yang bervariasi. Misalnya Dharma 1991 secara sederhana mengemukakan 3 komponen standar penilaian, yaitu yang pertama kualitas kerja, yang kedua kuantitas kerja, yang ketiga ketepatan waktu kerja. Sementara Umar 1998 mengemukakan 10 komponen penilaian, yaitu yang pertama mutu pekerjaan, yang kedua kejujuran pegawai, yang ketiga inisiatif, keempat kehadiran, 5 sikap, 6 kerjasama, yang ketujuh keandalan, 8 pengetahuan tentang pekerjaan, yang ke-9 tanggung jawab, yang ke-10 manfaat waktu. Tujuan dan sasaran penilaian kinerja. Tujuan penilaian kerja menurut Sedermayanti dan Anisha 2018 sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui keterampilan dan kemampuan karyawan. Yang kedua, sebagai dasar perencanaan di bidang kepegawaian, khususnya penyempurnaan kondisi kerja, meningkatkan mutu dan hasil kerja. Yang ketiga, sebagai dasar pengembangan dan pendayagunaan karyawan seoptimal mungkin sehingga dapat diarahkan jenjang atau rencana karirnya, kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan. Yang keempat, mendorong terciptanya hubungan timbal balik yang sehat antara atasan dan bawahan. Yang kelima, mengetahui kondisi organisasi secara keseluruhan dari bidang kepegawaian, khususnya kinerja karyawan dalam bekerja. Yang keenam, secara pribadi, karyawan mengetahui kekuatan dan kelemahan sehingga dapat memacu pekerjaannya. Yang ketujuh, hasil penelitian melaksanakan pekerjaan dapat bermanfaat bagi penelitian dan pengembangan di bidang kepegawaian. Asas-asas penilaian kinerja. Seluruh karyawan diharapkan mampu untuk meningkatkan kinerja dari waktu ke waktu. Artinya, harus dilakukan perubahan terhadap kesalahan-kesalahan yang telah dibuat sebelumnya dan diharapkan kesalahan ini tidak berulang di kemudian hari. Secara objektif artinya melakukan penilaian harus dilakukan apa adanya, sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan. Artinya, penilaian dalam penilaian jangan terpengaruh oleh hal yang di luar yang telah ditentukan. Secara transparan, di samping objektif dan adil dalam melakukan penilaian, juga perlu diperhatikan adalah faktor transparansi. Artinya, dalam melakukan penilaian harus dengan adanya keterbukaan, baik dalam proses penilaian serta memberikan hasil penilaian. Indikator penilaian prestasi kerja. Kasmir 2016 menjelaskan untuk mengukur kinerja karyawan dapat digunakan beberapa indikator mengenai kriteria kerja, yaitu yang pertama kualitas atau mutu. Dalam mengukur kinerja karyawan yang dapat dilakukan salah satunya dengan melihat kualitas atau mutu dari hasil pekerjaan melalui proses tertentu. Kualitas juga merupakan tingkat di mana proses ataupun hasil dari penyelesaian kegiatan tertentu mendekati kesempurnaan, sehingga makin sempurna suatu produk yang dihasilkan, maka dapat diketahui kinerjanya semakin baik. Demikian pula sebaliknya. Yang kedua, kualitas atau jumlah. Dalam mengukur kinerja karyawan yang dapat dilakukan selanjutnya ialah dengan melihat kualitas atau jumlah yang telah dihasilkan seseorang. Kualitas dapat
diartikan juga sebagai kegiatan produksi yang dihasilkan yang ditunjukkan dengan mata uang, jumlah unit, atau sejumlah kegiatan yang telah dikerjakan. Kualitas yang telah tercapai diharapkan dapat memberikan hasil jumlah yang sesuai dengan target apa dengan bahkan melalui target yang telah ditentukan. Permasalahan dalam peningkatan kinerja. Performance appraisal atau penilaian kinerja yang biasa dilakukan oleh perusahaan pada karyawan secara berskala atau bisa didesain sebaik mungkin. Berikut ini adalah 4 masalah yang sering ditemui pada performance appraisal. Yang pertama, hanya melihat pada perilaku sekilas. Masalah yang pertama sering terjadi hanya menilai melalui perilaku sekilas, di mana penilaian akan sangat tergantung dengan kesan yang didapatkan dari perilaku untuk menetapkan berapa ranting secara keseluruhan dalam segi karakter atau perilakunya. Yang kedua, menilai dengan konsisten. Kesalahan umum selanjutnya yang bisa dilakukan oleh penilaian adalah kecenderungan penilaian atau menilai dengan konsisten. Strategi peningkatan kinerja. Karyawan yang memiliki kinerja baik jelas akan membuat perusahaan Anda semakin berkembang. Namun sayangnya, karyawan tidak selalu berada dalam perform terbaik saat bekerja. Memberikan training, apa yang menyebabkan kinerja karyawan Anda atau bahkan kurang maksimal? Apakah karena skill mereka kurang memadai? Transparansi dan penilaian kinerja. Selain disebabkan oleh skill yang kurang mempunyai menurunnya performa, karyawan juga dapat dipengaruhi oleh kesalahan sistem, terutama kesalahan dalam sistem penilaian kinerja. Menawarkan kinerja yang berjenjang. Di samping bonus dan kenaikan gaji, karir yang berjenjang juga bisa menjadi motivasi seorang karyawan untuk meningkatkan kinerjanya. Memberikan reward untuk karyawan bisa dibilang poin terkait ini merupakan cara meningkatkan kinerja karyawan yang mudah namun efektif. Kesimpulan, penilaian kinerja merupakan metode pengevaluasi dan menghargai kinerja yang paling umum digunakan. Penilaian kinerja disebut juga sebagai evaluasi karyawan, tinjauan kerja, dan penilaian hasil. Penilaian kinerja yang bisa dilakukan oleh perusahaan pada karyawan secara berskala harus bisa desain sebaik mungkin agar dapat menghasilkan kinerja yang baik, karena kinerja karyawan merupakan hasil atau prestasi kerja karyawan yang dinilai dari segi kualitas maupun kuantitas berdasarkan standar kerja yang ditentukan oleh pihak organisasi. Hasil atau prestasi kerja karyawan yang baik akan berdampak pada pencapaian tujuan organisasi. Agar memperoleh hasil kinerja seperti yang diinginkan, maka penilaian kinerja harus dilakukan sesuai dengan asas-asas penilaian kinerja, dan seluruh karyawan harap mampu untuk meningkatkan kinerja dari waktu ke waktu, dalam arti agar kesalahan-kesalahan sebelumnya tidak terulang di kemudian hari. Selanjutnya saya akan membahas materi yang terakhir, yaitu materi tentang K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja. Apa sih yang dimaksud dengan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 ini? Nah, kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 menurut keilmuan adalah ilmu dan penerapannya secara teknis dan teknologi untuk melakukan pencegahan terhadap munculnya kecelakaan dan penyakit akibat kerja dari setiap pekerjaan yang dilakukan. Itu menurut Tarwaka tahun 2014. Selanjutnya ada menurut Widya tahun 2014. K3 ini difilosofikan oleh dia sebagai suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya. Hasil dari karya dan budidayanya menuju masyarakat makmur dan sejahtera. Selanjutnya ada menurut Sucipto tahun 2014. K3 atau kesehatan keselamatan kerja merupakan suatu pemeliharaan dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohaniah tenaga kerjanya pada khususnya. Hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur pada umumnya.
Nah, Sucipto juga menyatakan keselamatan kerja adalah sebuah upaya atau rangkaian usaha yang bertujuan untuk menciptakan suasana kerja yang aman dan tentram bagi karyawan yang bekerja di perusahaan yang bersangkutan. Tujuan keselamatan dan kesehatan kerja, penerapan K3 ini memiliki 3 tujuan dalam pelaksanaannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja atau K3. Tujuan utama penerapan K3 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 ini antara lain yang pertama, melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang-orang yang berada di tempat kerja itu. Terus yang kedua, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Selanjutnya yang ketiga, yang terakhir, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Ada pula resiko-resiko yang dihadapi dalam keselamatan dan kesehatan kerja. Resiko K3 adalah resiko yang berkaitan dengan sumber bahaya yang timbul akibat aktivitas bisnis yang menyangkut aspek manusia, peralatan, material, dan lingkungan kerja. Umumnya resiko K3 ini dikonotasikan sebagai hal negatif. Antara lain, yang pertama tuh ada kecelakaan terhadap manusia dan aset perusahaan. Yang kedua ada kebakaran dan peledakan. Dan yang ketiga ada penyakit akibat kerja. Keempat ada kerusakan sarana produksi. Dan yang terakhir gangguan operasi. Selanjutnya ada pula faktor-faktor yang mempengaruhi keselamatan kerja. Berikut merupakan faktor-faktor kecelakaan kerja antara lain yang pertama ada kecerobohan personal dari diri masing-masing. Yang kedua ada kecenderungan terjadinya kecelakaan atau accident proneness. Yang ketiga merupakan kerja yang berkualitas rendah, ruang lingkup dan syarat keselamatan kerja. Selanjutnya, ruang lingkup keselamatan kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, ruang lingkup keselamatan kerja ini meliputi segala tempat kerja baik di darat, air, maupun udara yang berada di wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia ini. Berdasarkan undang-undang tersebut, ruang lingkup keselamatan kerja ini dalam ruang lingkup K3 pelaksanaannya ditentukan oleh 3 unsur, yaitu yang pertama tempat kerja. Tempat kerja ini kan merupakan tempat yang digunakan untuk melakukan suatu kegiatan usaha. Yang kedua ada tenaga kerja. Tenaga kerja ini merupakan seorang yang melakukan pekerjaan untuk keperluan usaha. Yang ketiga ada sumber bahaya. Sumber bahaya ini merupakan suatu hal yang dapat berpotensi untuk menyebabkan kecelakaan dan faktor kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Selanjutnya, faktor sumber bahaya bisa terdiri dari 5 faktor bahaya, yaitu ada faktor biologi, ada faktor kimia, faktor fisika, biomekanik, dan sosial psikologis. Selanjutnya ada asas-asas penilaian kinerja. Seluruh karyawan diharapkan mampu untuk meningkatkan kinerjanya dari waktu ke waktu. Nah, artinya para karyawan melakukan perubahan terhadap kesalahan-kesalahan yang telah dia lakukan atau dibuat sebelumnya. Diharapkan kesalahan ini tidak terulang di kemudian hari. Demikian apabila mereka telah memiliki kinerja yang baik, maka tugas mereka adalah mempertahankan kinerjanya itu sehingga menjadi contoh bagi karyawan yang lainnya agar memperoleh hasil yang maksimal. Maka penilaian kinerja harus dilakukan sesuai dengan asas-asas penilaian kinerja tersebut. Jika melanggar dari asas-asas tersebut, maka dapat dipastikan bahwa hasil penilaiannya tidak akan berjalan baik, termasuk hasil penilaian kinerjanya. Yang artinya jika asas-asas penilaian kinerja itu dijalankan secara benar dan konsisten, sehingga hasil yang diharapkan dapat dipertanggungjawabkan dalam prakteknya. Selanjutnya ada syarat keselamatan kerja. Menurut Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Bab 3 Pasal 3 tentang keselamatan kerja disebutkan bahwa syarat dan keselamatan kerja seperti yang tertera pada slide ini ya, ada 19 syarat. Nah, selanjutnya ada cara untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja. Yang pertama itu mengerti kebijakan dan ketentuan perusahaan. Yang kedua, jangan meremehkan bahaya. Yang ketiga, kenali tempat kerjanya. Yang keempat, selalu menggunakan peralatan kerja yang safety sesuai prosedur perusahaan. Yang kelima, mengikuti pelatihan profesional mengenai keselamatan bekerja. Yang keenam, komunikasikan dengan atasan jika ada yang tidak kalian mengerti. Dan yang ketujuh, yang terakhir, memahami dengan jelas prosedur keselamatan. Selanjutnya ada program keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama, membuat program untuk mendeteksi, mengkoreksi, mengkontrol adanya kondisi bahaya, lingkungan beracun yang bahannya berbahaya buat kesehatan. Yang kedua, membuat prosedur keamanan. Yang ketiga, menindaklanjuti program kesehatan untuk pembelian dan pemasangan peralatan baru dan untuk pembelian dan penyimpanan bahan berbahaya. Selanjutnya yang keempat, pemeliharaan sistem pencatatan kecelakaan agar tetap waspada. Dan yang kelima, penelitian. Ketiga, semua level. Yang keenam, rapat. Yang ketujuh, tetap mengkonfirmasikan perkembangan yang terjadi di bidang ketiga seperti alat pelindung diri, standar keselamatan. Yang terakhir, pembagian pernyataan kebijakan organisasi.